Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya fa insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang ke-23 ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, bisa melaksanakan siam di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita dapat mengaktivitaskan kembali, memaksimalkan kembali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini, untung saya baca di samping saya ternyata temanya sudah ditentukan Pak Haji. Kalau gitu kan saya dari 3 bulan yang lalu ngapalin dulu gitu. Temanya adalah sukses menurut Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang dinamakan sukses, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan adalah hidup yang berkah, barokah. Apa artinya ziyadatul khair, sepanjang hidupnya bertambah hari, bertambah kebaikan. Apakah yang dinamakan sukses adalah orang yang punya rumah mewah, harta berlimpah, mobil kinclong luar biasa, mengkilat? Belum tentu. Yang dinamakan sukses adalah yang mereka sukses dalam menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apakah kita sebagai orang muslim tidak boleh kaya urusan dunia? Harus. Jangan sampai orang muslim ini menjadi orang yang miskin. Jadi kemana-mana harus ngider proposal, bikin bangunan, gedung, madrasah, masjid, proposal lagi, ya kan? Tapi kalau orang-orang muslim adalah orang-orang yang kaya, masjid pembangunan beres, musola selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka di antara rahasia-rahasia menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, diantaranya banyak bersedekah. Karena kata Rasulullah, kalau kamu ingin sukses urusan dunia dan akhirat, silahkan berdagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Diumpamakan orang yang bersedekah, baik sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat, mau zakat mal maupun zakat fitrah, ataupun sedekah sunnah, infak, sedekah dan macam-macam lainnya. Allah akan melipat gandakan setiap sekali sedekah 7 kali lipat, dan 7 itu dikalikan lagi 100, maka menjadi 700 kali lipat. Jadi kalau Bapak malam ini memasukkan tromol 10.000, maka diganti oleh Allah 700 kali lipat. Jadi menjadi 7 juta. Cuman Allah ngembaliinnya nggak cash.
Kalau cash ini jamaah kaya semua. Bapak masukin 10.000, tiba-tiba muncul dari langit beduduk 7 juta. Ya. Besok lagi pasti infaknya lebih naik lagi, betul nggak? Berhubung nggak dibayar dengan cash, makanya kadang-kadang kita masuk tromel itu pilih-pilih. Coba di kantong ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000. Kira-kira yang dimasukin tromel yang mana? Yang 5.000. Itu kalau ada 2.000, yang 2.000. Untungnya yang 2.000 ketinggalan di rumah, yang ke bawah 5.000. Nah, makanya naruh uang juga hati-hati, diapalin Bu, kantong kanan 5.000, kantong kiri 50.000. Nah, kalau sampai ibu lupa yang masukin adalah kantong kiri 50.000, begitu masuk dilihat warnanya biru, sampai rumah sampai sahur masih keingetan mulu. Gimana bisa lupa tadi ya? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf. Ia menjadi kaya raya karena berdagang kepada Allah. Bagaimana cara berdagang? Setiap hari tidak lepas yang namanya sedekah. Apalagi kalau Rasulullah melakukan perang, maka donatur utamanya adalah Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini bosan menjadi orang kaya, Bapak Ibu. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, doain saya biar jadi hidup miskin aja lah. Kenapa? Karena kan semakin kaya hisapnya semakin berat. Jangan begitu Abdurrahman bin Auf, emang kamu sudah ditakdirkan kaya, kamu rajin sedekah, udah terima aja. Abdurrahman bin Auf akhirnya punya akal, cari akal Bapak Ibu, pengen jadi orang melarat. Kalau kaya pengen jadi orang bangkrut, mau gampang caranya. Yang susah itu miskin jadi orang kaya. Nah, akhirnya suatu saat ketika musim kurma, semua yang punya kurma diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf. Tujuannya apa? Ketika diborong, dimasukin gudang, disimpan, nanti akan busuk. Kalau busuk nggak laku dijual. Kalau nggak laku dijual, berarti duitnya nggak bisa muter, bangkrut dia. Kira-kira begitu. Itu logika manusia, logika yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak orang di sini yang kaya pengen bangkrut? Nggak ada, kecuali Abdurrahman bin Auf. Ia borong semua kurma yang ada di penduduk Madinah, diborong dengan harga yang tinggi sampai duitnya habis. Ia masukkan di gudang dan tidak ia jual. Supaya apa? Supaya busuk. Nah, ini kan aneh ini kan. Tapi Allah ternyata berkehendak lain. Ketika Abdurrahman bin Auf duitnya udah habis, barangnya sudah busuk semua, jangankan dijual, dikasih orang juga nggak mau. Akhirnya bersamaan dengan itu ada sebuah negeri sebelah itu lagi ngalamin yang namanya pandemi. Kita masih ingat corona kemarin Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Nah, di pandemi itu semuanya rakyatnya kena penyakit. Karena kena penyakit, semua dokter dikumpulkan, suruh meneliti ini penyakit apa, obatnya apa. Akhirnya para dokter, para tabib semuanya berkumpul, disimpulkan, oh ini kena virus Tuanku Raja. Nah, cuman dulu belum ada vaksin. Ya. Obatnya apa? Obatnya cuma satu, yaitu cari kurma yang busuk. Ya. Wah, ini kan aneh. Emang ini skenario-nya Allah, Pak. Cari kurma busuk, cari kemanapun, berapapun harganya akan saya beli buat rakyat. Akhirnya sampailah kepada Abdurrahman bin Auf. Ini utusan sang raja bilang, ya Abdurrahman bin Auf, di negeri kami lagi kena musibah wabah penyakit, obatnya cuma satu, kurma busuk. Menurut informasi warga, engkau yang punya kurma busuk. Tuanku Raja pengen beli 3 kali lipat dari engkau belanjanya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Gak usah beli, ambil aja, ambil. Nah, begitu disampaikan sang raja, wahai Tuan Raja, nggak mau dibeli, katanya mau dikasih katanya. Tidak,
Demi rakyatku dan menjaga kehormatan negeri akan saya bayar 3 kali lipat. Tuh. Ini aneh lagi kan? Di sisi lain mau dikasih nggak mau, malah dibayar 3 kali lipat. Emang ini sudah skenario Allah. Nah, akhirnya demi kemanusiaan Abdurrahman bin Auf rela dibeli semua dengan harga 3 kali lipat. Kira-kira Abdurrahman bin Auf jadi bangkrut apa tambah kaya? Tambah kaya, Pak. Nah, inilah yang dimaksud sukses menurut Al-Quran. Berniagalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di penghujung Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita, zakat mal kita, zakat fitrah kita. Mudah-mudahan itu sebagai sarana untuk dagang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Terserah Allah caranya. Ada yang dibalas dengan diberikan kesehatan, yang dibalas dengan panjang umur, yang dibalas dengan keluarga yang harmoni. Macam-macam cara Allah membalas kebaikan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan Ramadan ini sebagai wasilah kita untuk diterimanya taubat kita, dikabulkannya doa kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Haddanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.